Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tugas UTS kali ini Digital Business, izinkan kelompok kami menjelaskan implementasi sistem ERP tentang terkait bisnis dari kami, yakni Samdimsum. Yang mana sedikit penjelasan dari bahwasannya dari kelompok kami ingin membuat perubahan terkait dimsum, yang mana kita modifikasi menggunakan saus mentai, yang mana seperti kita temui untuk beberapa kali bahwasannya dimsum ini hanya seperti itu saja. Jadi kita memberikan inovasi bahwasannya kita memberikan saus mentai, yang mana saus mentai ini digemari oleh banyak usia dan juga di banyak kalangan, bahkan sempat menjadi viral di media sosial karena rasanya yang emang enak, terutama seperti itu. Ya, mungkin kita langsung saja kita mulai. Mungkin bisa di next slide. Ya, kami dari kebetulan kelompok kami yakni kelompok 7. Yang pertama adakan beranggotakan saya Selvin dengan NPM 3 terakhir yakni 438. Lalu ada Prawira Abimayu dengan NPM terakhir 445. Lalu juga ada Rifka Putra ini dengan NPM terakhir yakni 310 garis 10. Lalu juga ada Almadina Asafa dengan NPM terakhir yakni 00089. Lalu juga ada Jen Erika ini dengan NPM terakhir yakni 288. Kita sudah mulai masuk penjelasan tentang bisnis Samdimsum kita. Ini, saya lanjutkan. Ya, mungkin ada sedikit penjelasan terkait tentang sistem ERP yang kita gunakan, yakni Odoo. Yakni Odoo sendiri didirikan pada 2011 sebagai rangkaian CRM Open Resource pertama untuk bisnis kecil dan mencegah fitur utama Odoo termasuk ERP untuk mengelola hubungan pelanggan, akuntansi, manajemen, inventaris, SDM, perencanaan produksi, lalu sampai dengan kampanye pemasaran dan juga perkiraan penjualan. Odoo adalah sistem ERP perangkat lunak, sumber terbuka, open resource, dan gratis pastinya. Odoo merupakan solusi manajemen bisnis berbasis cloud, ringan, dan modular yang mencakup modul terintegrasi untuk keuangan, manufaktur, CRM, SDM, e-niaga, dan banyak modul lainnya. Tujuan Open ERP adalah menjadi rangkaian bisnis tingkat perusahaan yang paling mudah tanpa memerlukan pengetahuan programmer. Odoo solusi ERP layanan lengkap yang dapat membantu bisnis dari segala bentuk dan ukuran industri, manufaktur, perdagangan, distribusi, grocery, eceran, teknologi, dan ataupun jasa. Odoo menawarkan rangkaian lengkap modul akuntansi untuk manajemen SDM, solusi CRM untuk mengelola kampanye, pemasaran, alat intelijen bisnis yang akan memberi kita ataupun Anda yang nantinya melihat video ini sebagai wawasan mendalam tentang kinerja keuangan Anda, seperti itu. Lalu kita menjelaskan tentang sedikit penjelasan tentang perusahaan Samdimsum, yang mana sudah saya kilas di awal. Sini akan saya menjelaskan secara rinci. Yakni Samdimsum merupakan bisnis kami yang bergerak di bidang food and beverage. Lebih spesifiknya menjual makanan dimsum yang dimodifikasi dengan balutan saus mentai. Lalu juga dimsum kami dibuat secara homemade dengan bahan yang berkualitas dan higienis. Kami membandrol sebungkusnya dengan 2 harga, yakni 80 dengan 8 pieces dimsum yakni 25.000 dan juga 10 pieces dimsum seharga 30.000. Saya rasa ini sebanding dengan apa yang kita berikan, lalu juga bahan-bahan yang kita berikan, itu juga dengan saus mentainya dirasa premium dan tidak kalah dengan restoran pastinya. Kami menggunakan media sosial, e-commerce, dan juga situs web untuk memproduksi dengan konten-konten yang menarik. Lalu kita juga memasarkan untuk dimsumnya ini dengan cara frozen, yang bisa dikirim kemana saja tanpa takut basi, yang pastinya bebas bahan pengawet, dan juga bisa dijelaskan kenapa saya mengatakan bahwasanya dimsum kami ini bebas bahan pengawet, padahal bisa bertahan sampai dengan 1 bulan. Ya, dikarenakan kita melakukan proses vakum dan juga ketika untuk sampai dengan pelanggan, pastinya kita menyarankan untuk dilakukan freezer ketika tidak dirasa tidak sebelum dikonsumsi atau enggak gitu. Ketika enggak dikonsumsi, kita bisa menyarankan untuk di freezer terlebih dahulu agar memperlama juga pembusukan dari dimsum itu sendiri. Lalu juga dari target pasar kami yaitu anak-anak hingga dewasa dari berbagai kalangan. Karena itu tadi kita jelaskan keunggulan kami, karena kami handmade dan juga tanpa ada bahan pengawet, yang pastinya dapat dikonsumsi oleh segala usia, seperti itu.
Ya, bisa di next untuk lanjutkan ke teman kami. Ya, selanjutnya adalah ERP yang diimplementasikan pada bisnis kami. Di sini kami ada 4 ERP yang kami implementasikan dalam bisnis kami. Yang pertama ada supply chain management, di mana perencanaan produksi untuk memastikan ketersediaan produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Lalu manajemen persediaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang ada. Lalu yang kedua ada sales and distribution, di mana memproses pesanan pelanggan dengan cepat dan akurat. Kemudian pengiriman produk ke pelanggan dengan efisien. Lalu yang ketiga ada quality management, di mana bisnis kami memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan manajemen reklamasi jika ada produk yang tidak sesuai dan tidak memenuhi standar yang kualitas yang berlaku. Lalu yang terakhir ada finance and controlling, di mana manajemen keuangan bisnis termasuk akuntansi, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Dan yang terakhir ada kontrol biaya produksi dan analisis profitabilitas untuk keberlangsungan bisnis kami. Next. Baik, di sini proses implementasi sistem ERP. Yang pertama di sini perencanaan dan persiapan. Nah, di mana perencanaan dan persiapan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penilaian kebutuhan, yaitu dilakukan analisis terhadap kebutuhan bisnis dan proses yang ada untuk menentukan modul ERP yang diperlukan. Nah, yang kedua ada pemilihan vendor. Pemilihan vendor ini juga menjadi pertimbangan buat kita, atau pilih vendor ERP yang tepat dapat mempertimbangkan reputasi, pengalaman, dan harga, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Dan yang ketiga ada pembentukan tim implementasi. Pembentukan tim implementasi ini terdiri dari anggota dari berbagai departemen yang akan terlibat dalam proses implementasi. Dan yang terakhir ada penyusunan anggaran dan timeline. Buat anggaran dan timeline yang realistis untuk implementasi ERP, atau di mana kita bisa menetapkan anggaran yang realistis untuk implementasi, termasuk biaya perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan, dan konsultasi. Nah, yang kedua di sini ada kustomisasi dan integrasi. Kustomisasi sendiri di sini yaitu sistem ERP mungkin perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan proses bisnis yang unik. Ini dapat dilakukan dengan menambahkan modul khusus, memodifikasi kode, atau menggunakan konfigurasi bawaan. Sistem ERP perlu diintegrasikan dengan sistem lain yang ada di perusahaan, seperti sistem akuntansi, CRM, atau SCM. Dan yang terakhir, yang nomor 3 ada implementasi dan pengujian. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu instalasi dan konfigurasi, instalasi software ERP dan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan yang kedua ada migrasi data. Migrasi data sendiri di sini kita bisa memindahkan dari sistem lama ke sistem ERP yang baru. Dan untuk yang terakhir uji coba dan pelatihan, yaitu dengan melakukan uji coba sistem ERP secara menyeluruh dan memberikan pelatihan kepada pengguna. Nah, di sini bisa disimpulkan implementasi sistem ERP adalah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu lama. Namun dengan perencanaan dan persiapan yang matang, implementasi sistem ERP dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, sistem peningkatan efisien, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah manfaat penggunaan ERP. Yang pertama adalah integrasi data. ERP mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan proses bisnis menjadi satu sistem. Ini memungkinkan manajer untuk mengakses informasi terkini dan terkonsolidasi dari berbagai bagian perusahaan, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan terinformasi. Kedua, visualisasi data. Sistem ERP seringkali menyediakan alat visualisasi data seperti dashboard dan laporan yang dapat disesuaikan.
Hal ini memungkinkan manajer untuk dengan cepat memahami kinerja perusahaan dan mengidentifikasi tren atau masalah yang memerlukan tindakan segera. Yang ketiga adalah optimasi proses bisnis. ERP membantu mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses bisnis dengan memahami bagaimana sistem bekerja dengan menggunakan data historis. Manajer dapat mengidentifikasi area di mana proses dapat ditingkatkan atau dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan menggunakan ERP untuk pengambilan keputusan, perusahaan dapat menjadi lebih responsif, efisien, dan terorganisir, yang pada gilirannya dapat membantu mereka mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih baik. Selanjutnya adalah manfaat penggunaan ERP untuk efisiensi operasional. Yang pertama adalah skalabilitas dan pertumbuhan bisnis. Sistem ERP dirancang untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis dengan struktur yang fleksibel. Perusahaan dapat menyesuaikan sistem ERP sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasionalnya, menambahkan cabang baru, atau menghadapi perubahan pasar dengan lebih baik. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem ERP menyediakan data real-time dan laporan yang akurat mengenai kinerja bisnis. Dengan akses ke informasi ini, manajemen dapat membuat laporan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Analisis data yang komprehensif juga membantu dalam mengidentifikasi tren, peluang, dan tantangan di pasar. 3. Integrasi proses bisnis. Sistem ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti manajemen keuangan, produksi, persediaan, penjualan, dan sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan aliran informasi yang lancar antar departemen, meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara tim. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada tantangan solusi selama kita mengimplementasikan sistem ERP. Jadi yang pertama ada kurangnya perencanaan dan strategi. Jadi kesalahan yang seringkali dilakukan memilih ERP tanpa memiliki rencana yang jelas dapat menyebabkan kegagalan implementasi, pemborosan sumber daya, dan peningkatan biaya. Solusi yang kita ambil yaitu dengan cara merencanakan dan menyusun strategi ERP dengan hati-hati, memulai dengan menentukan tujuan bisnis, persyaratan, dan indikator kinerja utama. Hal ini akan membantu untuk memilih ERP yang dapat memenuhi kebutuhan secara spesifik dan selaras dengan tujuan bisnis. Lalu yang kedua ada manajemen persediaan dan kadaluarsa. Jadi produk makanan memiliki batas waktu yang kadaluarsa, yang memerlukan manajemen persediaan yang efisien. Nah, tantangan ini melibatkan pengelolaan persediaan untuk memastikan rotasi yang tepat dan menghindari pemborosan. Lalu solusinya itu dengan cara sistem ERP dapat membantu dalam manajemen persediaan dengan memonitor tanggal kadaluarsa, menghitung ketersediaan bahan baku, dan mengoptimalkan pesanan bahan baku berdasarkan permintaan. Lalu yang ketiga ada integrasi dengan proses penjualan online. Jadi penjualan dimsum dilakukan secara online melalui platform Shopee. Integrasi dengan sistem ERP bisa menjadi tantangan. Jadi sinkronisasi data pesanan, inventaris, dan pengiriman antara platform e-commerce dan sistem ERP menjadi kunci. Lalu solusinya itu dengan cara menggunakan integrasi middleware yang memungkinkan komunikasi yang lancar antara sistem ERP dan platform e-commerce seperti Shopee, memastikan bahwa data penjualan online secara otomatis disinkronkan dengan sistem ERP untuk pemrosesan pesanan yang lebih efisien. Next. Lalu yang untuk nomor 4-nya ada kompleksitas proses produksi. Jadi proses produksi dimsum bisa cukup kompleks, melibatkan bahan baku yang beragam dan berbagai tahapan proses pembuatan. Solusinya itu kita dengan cara memahami proses produksi secara menyeluruh dan menyesuaikan sistem ERP agar dapat mengelola inventaris bahan baku, merencanakan produksi secara efisien, dan memantau proses produksi dengan baik. Lalu yang kelima ada pelacakan biaya produksi. Jadi memantau biaya produksi secara akurat berarti secara teliti memperhatikan semua biaya yang terkait dengan proses produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, dan lain-lain. Dengan memahami dan memantau biaya produksi secara detail, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikurangi atau dioptimalkan. Karena hal ini penting untuk mengoptimalkan margin keuntungan. Karena dengan mengurangi biaya produksi, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas tanpa harus meningkatkan harga jual produk.
Sebaliknya, jika biaya produksi tidak dipantau dengan baik, perusahaan dapat kehilangan uang karena tidak mengetahui sumber pengeluaran yang sebenarnya dan tidak dapat mengambil langkah-langkah untuk mengontrolnya. Solusi yang kita ambil yaitu dengan cara menggunakan modul akuntansi ERP yang terintegrasi dengan modul manufaktur untuk melacak biaya produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, sehingga memungkinkan analisis biaya yang mendalam. Lalu yang terakhir ada kepatuhan regulasi, di mana bisnis makanan dimsum harus mematuhi berbagai regulasi kesehatan maupun keamanan pangan. Solusinya yaitu memanfaatkan modul ERP yang dapat membantu memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi pangan yang berlaku, serta mempermudah audit dan laporan. Dari hasil presentasi yang kelompok kami sampaikan tadi, terdapat kesimpulan yang akan saya sampaikan, yaitu penggunaan ERP Odoo dalam bisnis menyediakan solusi terpadu untuk mengelola berbagai aspek operasional, keuangan, dan manajemen. Kesimpulannya, implementasi ERP Odoo dapat memberikan manfaat signifikan bagi bisnis dalam meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan proses, dan memperkuat kontrol manajemen. Kemudian, efisiensi operasional ERP Odoo memungkinkan integrasi antara berbagai fungsi bisnis seperti produksi, distribusi, penjualan, dan keuangan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi redundasi data, meningkatkan kemungkinan komunikasi antar departemen, dan mengoptimalkan alur kerja secara keseluruhan. Kontrol manajemen yang ditingkatkan yaitu Odoo menyediakan dashboard dan laporan yang mudah diakses, memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja bisnis secara real-time. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data aktual sehingga meningkatkan efektivitas strategi bisnis. Skalabilitas dan kustomasi Odoo dapat didiskusikan dengan kebutuhan spesifik setiap bisnis, baik itu perusahaan kecil, menengah, ataupun besar. Fitur-fitur ini yang dapat disesuaikan memungkinkan adaptasi yang mudah terhadap perubahan kebutuhan bisnis seiring waktu, serta memungkinkan perluasan bisnis tanpa batasan teknologi. Integrasi yang meningkatkan kolaborasi yaitu integrasi antara berbagai modul dalam Odoo seperti produksi, manufaktur, penjualan yang memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar departemen. Hal ini mengurangi kesalahan manual dan mempercepat alur kerja sehingga memungkinkan perusahaan untuk merespon pelanggan dengan lebih cepat. Kemudian ada penghematan biaya jangka panjang, yaitu meskipun investasi awal dalam implementasi ERP Odoo mungkin signifikan, namun biaya jangka panjang dapat dihemat melalui efisiensi operasional, pengurangan kesalahan, dan pengelolaan inventaris yang lebih baik. Selain itu, biaya pemeliharaan dan meningkatkan sistem juga dapat dikurangi karena Odoo menyediakan pembaruan perangkat lunak secara berkala. Kemudian ada fleksibilitas dan mobilitas dengan fitur-fitur yang Odoo tawarkan. Banyak manfaat kesuksesan implementasi tergantung pada perencanaan yang matang, pelatihan yang tepat bagi pengguna, dan dukungan yang berkelanjutan dari penyedia solusi atau vendor. Proses implementasi yang cermat dapat memastikan bahwa sistem diterapkan dengan baik, memberikan nilai tambah yang signifikan bagi bisnis. Dengan demikian, kesimpulan utama adalah bahwa penggunaan ERP Odoo dapat membawa perubahan yang positif yang signifikan dalam operasi bisnis, memberikan keuntungan kompetitif, dan meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Namun, penting untuk memahami bahwa keberhasilan setiap implementasi tidak hanya tergantung pada teknologi itu sendiri, melainkan juga pada manajemen perubahan yang efektif dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Sekian kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan dari presentasi yang kami paparkan tadi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, cukup sekian dari kelompok kami. Saya rasa cukup sedikit penjelasan tentang sistem ERP yang kami gunakan dan juga sedikit penjelasan tentang penjualan dari kelompok kami. Cukup? Saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.